Lanjut ya, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang ya kepada sahabat Medika semua dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Medika, Media Informasi Kesehatan dan Agama. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Bersama saya Angga Permana dan akan ditemani oleh narasumber bersama Mas Dedi Mulyana. Iya, beliau adalah Kepala Instalasi PDE di Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Assalamualaikum Mas Dedi, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Kita sapa dulu Mas Dedi. Oh ya, halo pemirsa. Sahabat Medika yang baru gabung, bisa ditampilkan? Ya, ya yang baru bergabung, monggo silakan bisa bergabung di Facebook Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap atau bisa bergabung di Instagram RSI Fatimah_Cilacap. Iya, monggo. Ya, yang mau bergabung silakan. Oh ya, hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai Sporty FC ya Mas Dedi. Ya, temanya daftar nggak perlu antri. Bisa dari manapun melalui aplikasi Sportif C. Ya. Langsung aja Mas Dedi, kita langsung aja karena Mas waktunya Angga. kita dibatasi, kita langsung bahas ke materi Sportif C Mas Dedi. Oke, terima kasih Mas Angga waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan tentang aplikasi Sportif C ini. Ya, kayaknya harus karena ini Sportif C harus tahu historinya dulu ya. Iya. Nah, saya ceritakan historinya dulu dari awal. Histori berdirinya aplikasi Sportif C ini yaitu singkatan dari Sistem Pendaftaran Online Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Nah, kenapa online? Ya, kita udah tahun 2022 lah ya. Sudah zamannya lah ya, Mas. Zamannya online harusnya ya Mas Angga ya. Kita dari Rumah Sakit Islam Fatimah mencoba untuk bisa booking jadwal dokter dengan aplikasi, bisa duduk-duduk dari rumah tanpa ke rumah sakit. Misalnya tujuannya seperti itu. Nah, terus launching awal Sportif C itu di tanggal 17 Februari tahun 2020 Mas Angga dulu. Berarti ini tepat ya. Ini ada tanggal 17 ini. Itu launching di Play Store itu pertama, memang tanggal 17 ya. Terus kemudian kita sosialisasi ke pasien, ke masyarakat itu di tanggal kisaran 25 Februari 2020 ya. Ya pada awalnya memang awal pengenalan Sportif C baru yang pakai ya paling segelintir aja, ya, 5 sampai 10 ya Mas Angga. Ya namanya aplikasi baru lah ya. Awal ya Mas. Awal terus baru pada mungkin yang kan pakai HP ini sekarang gitu kan, kita sosialisasinya seperti itu. Terus alhamdulillah sampai saat ini pemakaian Sportif C untuk booking online di Rumah Sakit Islam Fatimah ini sudah mencapai 85%. 85% ya. Sudah banyak ya sekarang yang pakai. Terus alhamdulillah data di Play Store juga kita lihat itu sudah di-download 10.000 kali. 10.000 kali. Berarti kan banyak yang sudah banyak yang pakai ya. Yang download ya. Ya tentunya tadi nama aplikasinya sendiri itu pendaftaran, berarti aplikasi ini yang diperuntukkan untuk booking online, rawat jalan atau poliklinik, Mas. Jadi ini aplikasi Sportif C adalah aplikasi yang khusus digunakan untuk booking rawat jalan ya. Begitu. Intinya seperti itu ya Mas Dedi. Seperti itu. Terus kemudian menginjak ke syaratnya Mas Dedi. Mungkin pada bertanya-tanya ya pemirsa, syarat penggunaannya itu bagaimana gitu. Monggo Mas Dedi. Oke, syarat penggunaan aplikasi Sportif C ini ya pasti terutama mempunyai device Android itu sendiri kemarin sih memang banyak usulan kok di iPhone belum ada, di iOS belum ada. Memang kita belum support ke iPhone ya. Nanti kita rencananya kita akan kasih solusi ke pasien pengguna iOS itu memakai web. Pakai versi web. Jadi nanti pasien tinggal nggak perlu harus pakai Android dan harus pakai iOS juga. Nanti di rumah pun pakai komputer silakan diakses nanti di browser masing-masing sendiri. Insya Allah dalam waktu dekat inilah nanti kita kasih kabar lagi buat peserta atau masyarakat bahwa nanti versi Sportif C akan bisa
akses melalui ya. web. Oke. Jadi sementara ini baru melalui aplikasi Android saja ya. Khusus yang punya device Android atau HP Android sendiri itu. Yang kedua, karena kita ini versi Android, kita ada kebijakan dari Google sendiri, itu kita harus mengembangkan versi yang terbaru terus. Jadi ada minimal versi, yaitu minimal versi Androidnya itu 5 ke atas. 5 ke atas versinya. Versi Android KitKat. Gitu. Jadi kalau yang versinya udah ketinggalan nanti berarti mau diupdate ya. Ya, terus itu kedua ya. Tadi pertama device-nya pastinya smartphone-nya atau HP-nya, yang kedua itu versi Android-nya, yang ketiga itu pastikan ya pasti punya internet ya, punya kuota internet ya, dan kalau Sportify itu bukan kayak media sosial, jadi Sportify bisa diakses dengan kuota utama ya, kuota Mas, utama. Jangan sampai lupa itu. Bukan paket medsos ya, nggak bisa medsos ya, nanti dikiranya bisa WA, bisa Instagraman, aku mau bisa buka Sportify. Berarti yang sekarang mungkin sering dialami, pernah dialami mungkin ya? Iya, mungkin. Taunya WhatsApp-nya aktif, buat IG-an aktif, buat Facebook-an aktif, YouTube-an bisa. Gitu buat Sportify nggak bisa. Ternyata itu ya, masalahnya Mas Dedi. Salah satunya itu sebenarnya. Oh iya, Terus ini bukan syarat sih sebenarnya, ini memang ada bug di aplikasi itu. Samsung J4 tahun 2018, terus Samsung J8, Samsung J6 itu nggak bisa berarti install Sportify. Memang ada beberapa HP ya? Yang memang hardware-nya ya? Iya, nggak supportnya aplikasi. Ya, kita baru temukan di Samsung J4, J6, dan J8. Jadi ciri-cirinya kalau nggak support itu ketika download sukses downloadnya Mas Angga. Download bisa. Tapi katakan di klik aplikasinya langsung hitam. Itu ciri-cirinya nggak support. Terus yang berikutnya syaratnya pastikan memori internalnya penuh. Sisa. Maaf ya. Minimal berapa Mas Dedi? Ya 1 sampai 2 GB lah, insya Allah udah cukup karena aplikasinya insya Allah ringan, nggak berat. Berarti kalau misalkan install itu ternyata memorinya kurang, ya mohon dikurangin dulu nanti ya. Di uninstall TikToknya papanya gitu ya. Iya benar. Terus lanjutnya apa lagi? Terus ya ini dari sebenarnya ini yang poin selanjutnya adalah pengalaman pasien malahan yang kesini. Ternyata ada yang buka Play Store nyari Sportify, kok nggak nemu, ternyata HP-nya itu dari luar. Gitu Mas. Jadi Play Store-nya versi bukan versi Indonesia intinya kayak gitu ya. Terus kita memang kasih solusi apa ya? Kalau yang seperti itu sebenarnya kan dia Android, udah bisa seharusnya. Sama Android, cuma versi Play Store-nya bukan Indonesia ya, dari luar. Biasanya bawaan dari luar negeri. Nah, kita kasih solusi di situ. Setelah ada itu setelah ada pengalaman seperti itu dari pasien, kita gimana kalau kita taruh di website. Nanti teman-teman bisa langsung ke website rsifatimah.com. Di situ nanti di jadwal dokter, betul ya Mas Arman ya? Jadwal dokter, nanti di bawah ada langsung link download di sini. Nah, itu langsung itu solusi bagi yang HP-nya nyari di Play Store nggak ketemu, langsung saja berkunjung ke website Rumah Sakit Islam Fatimah di alamatnya rsifatimah.com. Nah, itu sebenarnya bukan solusi hanya yang HP luar negeri. Nantinya kalau memang Play Store-nya bermasalah atau apa-apa, jadi nggak harus pakai lewat Play Store, bisa langsung direct download di website. Itu. Berarti itu selesai aja sih. Udah dikasih solusinya itu tadi sama Mas Dedi ya. Tinggal masuk ke website-nya Fatimah Cilacap. Nanti di situ sudah ditaruh linknya. Iya. Ada di menu jadwal dokter. Di menu jadwal dokter. Iya, nanti di scroll aja di paling bawah ada di situ. Gitu. Terus selanjutnya ini Mas Dedi yang sering nanti kayaknya syarat masih banyak loh Mas. Syarat-syarat masih banyak. Mas Dedi. Ya pastinya tadi kan HP yang dari luar negeri. Nah, yang ketujuh itu harus download versi Sportify yang paling baru. Karena yang baru pasti ada menu yang terbaru juga. Intinya seperti itu. Jadi memang kadang ada pasien yang kesini datang, Mas, kok tampilannya saya beda. Nah, itu memang versi lama harus belum mengupdate. Jadi nanti buat pemirsa yang sudah download Sportify mungkin ada kendala
coba dicoba. Barangkali belum diupdate ya Mas. Iya. Itu nanti tinggal dibuka di Play Store, diklik Sportif C. Nanti kalau ada tulisan update berarti harus diupdate ya Mas Didi. Harus diupdate itu. Caranya. Terus yang persyaratan selanjutnya yaitu harus aktivasi. Pastinya kita harus aktivasi akun tersebut biar bisa melihat jadwal dokter dan lain-lain. Itu harus itu. Sudah punya aplikasinya tapi belum aktivasi, sama aja bohong ya Mas Didi. Iya, sama harus aja. Aktivasi lah. Terus yang ke-9 itu pas aktivasi di situ kan ada opsi yang harus diisi yaitu nomor HP. Nah, kalau bisa nomor HP itu pasti aktif lah. Aktif. Kalau bisa lagi nanti karena kita pemberitahuan berhasil booking, ada reminder pemeriksaan, terus reset password, pakainya ke nomor itu Mas. Jadi kalau bisa pas ngisi itu nomornya itu aktif. Jadi kita bisa menghubungi nanti lewat WA gitu. Ya, jadi harus dipastikan nomor yang tercantum itu nomor aktif ya. Soalnya nanti ada konfirmasi lewat WA di situ. Berhasil ada konfirmasi seperti itu. Nah, kalau syarat kurang lebih segitu. Nanti kalau ada pertanyaan kita tambahin lah. Kalau syarat seperti itu sudah mumpuni, harusnya sudah bisa menggunakan aplikasi Sportif C. Ya, monggo pemirsa, barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa ajukan pertanyaan di kolom chat Facebook atau juga di Instagram. Sudah banyak ya. Udah itu. Sudah. Mau langsung pertanyaan ini kah? Langsung menjawab pertanyaan. Langsung. Demo dulu aja. Iya. Demo dulu aja ya. Oke, kita kalau seperti itu kita langsung demo aja ya. Kita di sini ada aplikasi Android ini emulator ya. Kita anggap aja ini HP Android gitu. Nah, pemirsa ini akan ada demo mengenai pertama aktivasi dulu ya Mas Didi. Cara penggunaan Cara menggunakan Sportif C. Oke, kita dengan dengan keadaan misalnya pasien itu belum punya nomor RM. Berarti pasien baru jadi nanti ada 3 kondisi. Satu, belum punya nomor RM, berarti belum pernah sama sekali ke rumah sakit, Yang kedua, sudah punya nomor RM, dan yang ketiga sudah punya nomor RM dan sudah pernah booking. Nah, intinya ada 3 sesi nanti ya. Yang pertama kita buka yang belum punya nomor RM dan belum sama sekali berobat ke Rumah Sakit Islam Fatimah. Ya, kita anggap saja ini kita udah langsung download ya, biar nggak kelamaan. Oke, kita buka aplikasinya. Kita coba. Nah, ini halaman awalnya. Sportif C seperti ini Mas Angga. Di sini saya kenalin dulu satu-satu mungkin ya fiturnya. Di sini ada nomor rekam medis nanti yang sudah pernah aktivasi. Nanti tulis di sini di bawahnya ada password. Nanti passwordnya yang Anda buat sendiri baru klik login. Nah, di sini juga ada fitur lupa password Sportif C. Nanti klik di sini. Ada nanti satu-satu aja kita bahas satu-satu. Nah, ini ada keterangan di sini belum aktivasi atau belum punya nomor RM. Nah, sama aja berarti tadi kondisi yang belum punya nomor RM ataupun yang sudah punya nomor RM di sini tapi belum aktivasi, berarti harus klik aktifkan. Ya, bahasanya kita pakai bahasa ini aja yang aktifkan. Oke, kita langsung saja klik aktifkan. Nah, di sini kita pastikan karena dari kebijakan rekam medik ini harus aktivasi akun itu harus komplit, harus sesuai dengan data sosial pasiennya itu sendiri, maka kita kasih form kurang lebih seperti ini. Ada nomor KTP, nama, alamat, tanggal lahir, nomor jaminan, nomor handphone dan password. Oke, kita coba ya. Saya di sini sudah siapkan nama pasien coba-coba ya. Ini buat ini aja. Kita isi dulu nomor NIK-nya. Terus namanya. Sebentar, satu-satu. Kayaknya ini baru saya yang di sini langsung praktek gini ya Mas ya. Biasanya cuma tanya-tanya aja ya.
pertama kali nih Mas Edi. Ya, saya juga pertama kali kayak gini Mas Angga. Oke, tanggal lahir jangan lupa pas ketika klik di sini tanggal lahir itu ada format ya Mas. Iya. Jangan lupa ini pemisahnya itu garing ya, garis miring. Misalnya kita isi seperti ini, nggak bisa. Ini yang sering dijumpai ya, pemirsa. Sering ada yang isi tapi menggunakan strip ya, nggak bisa harus menggunakan garis miring. Kita coba aja ya, nanti kita isi dengan strip. Harusnya ada notif, ada peringatan di situ. Oke. Nomor jaminan. Nah, ini nomor jaminan sebenarnya tidak wajib karena tidak semuanya orang mempunyai nomor jaminan. Bisa dikosongkan atau kalau memang nggak mau nyimpan, kasih angka 0 aja. Okay. Cukup, itu udah sangat cukup. Nah, ini kita contohkan yang punya nomor RME, nomor itu aja. Nah, ini nomor handphone yang pastikan ini, Mas. Nah, ini nomor handphone ini nanti yang bakalan notifikasi dan lain-lain masuknya ke nomor ini. Jangan sampai nomornya ternyata salah satu nomor atau apa. Soalnya kalau untuk mengganti nomor ini, pasien terpaksa harus ke rumah sakit, harus mengganti nomor ini sendiri. Kenapa? Ya untuk keamanan aja alasannya. Kalau nanti bisa semuanya ganti sendiri dari rumah atau apa ya, nanti ya akhirnya nomornya berantakan gitu. Terus misalkan kita kasih password percobaan 1. Ulangi lagi, ini konfirmasi percobaan. Sebentar. Percobaan 1. Nah, ini di sini ada syarat. Sebenarnya saya bertanggung jawab atas kebenaran data di atas ya, maksudnya jangan asal-asalan ngisi di sini gitu. Aktifkan. Nah, di sini akan tadi tanggal lahirnya salah. Nggak sesuai dengan format yang kita beri. Nah, kita tinggal edit aja ya. Dipakai garis miring ya. Ini tanggal, bulan, tahun ya Mas ya, urutannya. Di situ aja keterangan tulisnya. Aktifkan. Nah, ini memang proses ini nanti menunggu karena ini terdeteksi. Nah, ini gagal aktivasi. Sistem kami tidak menemukan nomor RM Anda. Kami menyarankan Anda untuk menghubungi operator RS kami. Nah, ini klik langsung aja ke kirim WA. Nah, maksudnya ini kirim WA itu data yang tadi Anda tulis di sini itu langsung masuk ke WA Anda. Kita klik kirim WA. Nah, ini ada tambahan opsi. Itu nama tanggung jawab, misalkan nama ayahnya gitu. Ayahnya misalkan pekerjaan tanggung jawab, misalkan apa ya Mas ya, PNS gitu, PNS itu masukkan nama ibu, misalkan ibuku, misalkan kirim WA. Nah, itu otomatis pesannya sudah langsung masuk ke WA-nya. Nah, harusnya langsung ke bawah ke sini, tinggal kirim aja. Nah, ini data yang sudah Bapak tadi isi, Bapak atau Ibu isi di aplikasi Sportif C. Nah, ini nanti akan dibantu oleh petugas kami yang ada di RM Booking sana depan, Mas. Nah, jadi akan dibantu melengkapi data-data sosial pasiennya. Nanti akan langsung ada jawaban otomatis ini. Sama konfirmasi menghubungi rumah sakit. Nah, tentunya kalau nomor rekam medis baru di jam kerja, jadi petugas bisa meresponnya langsung begitu, Mas. Karena ada yang harus diinput oleh petugas bookingnya langsung ya, Mas Edi. Kita belum bisa langsung pakai sistem langsung masuk jadi nomor RM karena itu tadi menghindari spam seperti itu. Jadi memang harus ada verifikasi yang benar-benar langsung manusia verifikasi langsung. Sudah dibuatkan, Mas? Ini coba. Nah, ini sambil menunggu ada WA balik dari kami. Memang kita harus menunggu akhirnya. Karena menunggu konfirmasi dari pasien, dari petugas kita untuk konfirmasi sudah dibuatkan nomor rekam medisnya. Nah, ini yang mungkin sering jadi pertanyaan oleh pemirsa yang pernah mencoba aktivasi Sporty FC ya. Jadi kan untuk kasus yang belum punya nomor rekam medis ya, itu memang harus ada
data yang dimasukkan oleh petugas booking Oke, langsung. oke. Jadi itu mohon maaf masih terbatas dimasukkan di jam kerja ya Mas. Iya, di jam kerja. Gitu. Bukannya kita mempersulit sebenarnya Iya, ya, karena kita memang terkait data ya. terkait data ya. Kita tidak mau juga data sembarangan masuk gitu Iya, ya. betul, Mas. Kadang-kadang banyak masih ada yang bilang, "Loh, katanya sistem buat mempercepat dan Iya, lain-lain, kok akhirnya malahan ribet gini." Bukan kita bukan mempersulit sebenarnya. Itu juga hanya satu kali. Ketika kita sudah dibikin nomor RM, kita sudah bisa login, selanjutnya kita tinggal klik-klik aja. Iya, sebenarnya itu satu kali aja lah ya. Kayak kita bikin apapun pasti saat pertama ribet lah ya. Iya. Nggak ada yang tahu-tahu langsung jadi gitu. Pastinya seperti itulah. Itu verifikasi aja lah. Verifikasi. Iya, intinya verifikasi untuk mengurangi adanya nomor data-data pasien yang tidak valid. Iya, tidak valid lah intinya. Betul. Jadi berarti setelah itu tinggal nunggu jawaban saja ya. Jawaban ya dari petugas kita. Nah, sambil kita menunggu jawabannya, kita proses lagi satu sesi ini. Tadi kan kita coba yang belum punya nomor RM. Nah, ini yang sudah pernah berobat ke sini, tapi belum pernah menggunakan aplikasi Android, aplikasi Sportif C. Ya sama sebenarnya. Sebenarnya sama prosesnya, seperti tadi yang pasien belum punya nomor rekam medis. Nah, kita coba isi lagi. Nah, ini sebenarnya proses di sini masukin NIK ini Mas Angga. Ini sebenarnya kalau ini kan saya memang bikin nomor KTP asal dulu ya, karena terkait data saya tidak berani privasi di sini. Kalau itu benar nomor KTP yang benar, kita klik cari saja. Sebenarnya sudah langsung isi semua di sini. Iya, ada nama, alamat, tanggal lahir sudah langsung isi. Jadi pasien nggak perlu ngetik lagi namanya gitu Mas Angga. Cuman memang sampai tanggal lahir aja. Nomor jaminan tetap harus ngisi sendiri ya. Oke, kita coba pakai pasien percobaan kita yang kedua. Terus kita isi jalan seadanya dulu. Mungkin sambil menunggu Mas Angga sambil ngapain gitu, ngopi. Sambil dijelasin kalau yang di Instagram gambarnya enggak. Oh iya. Maaf ini. Ada link gabungnya. Yang di Instagram mungkin gambarnya nggak penuh ya, nanti bisa lihat di Facebook. Kalau di Facebook kita bisa lihat tampilannya secara penuh ya Pak Mirsa. Iya, sama YouTube juga ya. Di YouTube kita bisa melihat tampilan yang secara penuh ya. Monggo. YouTube-nya apa? Ini di Instagram bisa gabung di RSI Fatimah _Cilacap. Untuk di Facebook Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, dan juga di YouTube Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Oke Mas Angga, ini saya sudah selesai mengisi data pasien sosial, data pasien yang sudah punya nomor RM tapi belum aktivasi. Kita coba ya, sama seperti tadi langkahnya. Nah, ini yang tadi sebenarnya disinggung juga ini. Iya. Nomornya ini harus benar juga tadi. Kalau nomornya nggak benar, ya berarti pasien bingung nanti masukin 6 digit ini dari mana gitu nanti. Dapat dari mana ini gitu. Nah, ini kita coba. Nah, ini kebetulan nomornya ada di nomor lain ya. Nah, di sini saya sudah dapat WA-nya 351412. Nah, setelah itu kita klik di sini, klik yang hitam. Nah, ini tampilan setelah sudah masuk ke dashboard aplikasi Android-nya. Nah, nanti ini ditampilin ya Mas, maaf sebentar. Nah, ini tadi WA yang didapat dari sistem kami untuk aktivasi ini Mas Angga. Jadi nanti memang ada kode aktivasi yang dikirim lewat WhatsApp ya Mas Edi. Jadi dipastikan memang nomornya itu harus betul nomornya. Sini selain kode aktivasi juga pesan ini memberikan informasi yaitu nomor rekam medisnya. Nomor rekam medisnya pasien sekian,
Nah, nanti ini yang disimpan. Kalau bisa ini disimpan karena berguna nanti ketika Anda logout atau apa nanti bisa buat login lagi, Mas. Iya, dihafalin ya. Password kita nggak sampaikan di sini karena password termasuk yang rahasia, jadi password ingat-ingat sendiri tadi pas bikin passwordnya apa gitu ya, Mas. Kalau enggak dicatat di catatan handphone juga bisa. Nanti buat pengingat sendiri ya. Atau sebenarnya kalau sudah masuk dashboard ini, Mas, kita bisa melihat sebenarnya ada biodata dari historinya ada bukan biodata dari akunnya tersebut. Misalkan ini tadi kita klik biodata. Ini di sini ada biodata. Kita klik. Dan ini berat komputernya. Nah, di sini ada nomor RM. Nah, ini sebenarnya kalau lupa pun kita bisa ngecek di sini nomor RM. Ini namanya kan tadi karena kita kasih nama pasien coba 2 gitu, tanggal lahirnya sekian, jenis kelaminnya laki-laki, ini. Nah, ini kan komplit di sini. Dan nomor telepon ini. Nah, kita bisa melakukan pengkinian data di sini memang, tapi nggak bisa langsung merubah, Mas Angga. Di sini ada bottom tombol edit biodata. Nah, kita klik dulu. Nah, ini langsung masuk ke WA kita, WA Customer Service Sportif C. Nah, di sini akan langsung nulis tadi, Assalamualaikum, nomor RM sekian, atas nama pasien coba minta melengkapi data pasien. Misalkan tinggal tulis aja, Mbak, saya mau merubah nomor telepon saya. Misalkan kebetulan nomornya ganti ya, atau kenapa gitu, sesuatu yang harus diganti biar dapat notifikasi itu. Misalnya tinggal kirim aja, gampang kan, udah ada langsung ini Assalamualaikum dan lain, nggak usah nulis lagi, tinggal tulis keluhannya aja, pengen apa yang diganti gitu. Misalkan nanti insya Allah petugas kami akan membantunya. Oh iya, tetap harus ada verifikasi dari petugasnya lagi-lagi langsung ya. harus kita konfirmasi dengan verifikasi dengan petugasnya langsung. Oke, kita kembali ke aplikasinya. Nah, ini ya biodata udah komplit ya. Udah coba. Nah, ini maaf saya sekalian baca pertanyaan yang ada di IG, sepertinya ini sudah banyak ya daripada nanti numpuk. Oh iya, ini. Ini dari atas. Dari atas. Kenapa ya kalau kita aktivasi tidak ada kepastian? Ini dari Akela Shailendra. Itu tidak kepastiannya, maksudnya gimana ya, Mbak? Ya masih loadingnya. Oh, di sini ada keterangannya nih, Mas Angga. Kalau loadingnya lama banget. Nah, itu banyak faktor. Ya sebenarnya banyak faktor di situ. Ya monggo Mas Dedi jelaskan. Ya sebenarnya banyak faktor di situ kalau banyak loadingnya. Kalau bisa sebenarnya ada penjelasan lagi, maksudnya di mana aktivasi pas loadingnya itu lama, gitu ya, Mas. Jadi kita bisa analisa juga, nanti mungkin bisa buat masukan juga buat kami. Mungkin ada kesusahan di mana, nanti kita bisa bantu. Dan pastikan intinya yang tadi itu, semoga aja maksudnya paketannya internetnya memang benar ada paket kuota nggak, kuota utama nggak, bukan kuota medsos ya. Nah, kalau untuk memastikan apakah mempunyai kuota utama, mungkin bisa browsing lah ya pakai itu, banyak udah tutorial seperti itu. Oke, lanjut aja Mas. Ini ada dari semua ini. Ika-chan. Halo Kak, mau tanya, kenapa kalau mau booking sudah klik kirim booking seringnya muncul notifikasi sedang proses ya? Notifikasi sedang proses. Langsung saya jawab apa gimana, Mas? Monggo Mas Dedi. Iya, memang di situ ketika kita klik tombol booking memang nggak serta-merta langsung oke. Jadi kita ada verifikasi dulu nanti dari server kita apakah sesuai dengan apa yang dipilih sama pasien pastinya nanti. Tapi harusnya kalau itu loadingnya, notifikasinya harusnya nggak terlalu lama. Tapi kalau nanti lama itu Mbak Ika-chan ya, Mbak apa Mas lah, Bapak, Ibu apa Bapak itu. Kalau lama berarti ya ada trouble sih pasti. Harusnya memang ada loading di situ, tapi ya nggak lama harusnya. Seharusnya nggak lama. Nanti kita juga bisa coba demokan. Kita demokan, coba booking ya. Begitu. Kemudian perlu dijelasin, demonya bisa dilihat tuh di YouTube atau Facebook? Di YouTube harusnya full loh, Mbak. Iya. Dijelasin.
Kan ada yang live di IG, dia Heeh. masih ada demonya. Oh, iya, iya iya. ya maaf. Anu ya kalau yang di IG maaf sekali karena itu memang di IG formatnya memang harus apa ya? Kecil ya, gambarnya kecil. Potret, harus potret. Nah, karena kita di sini ada versi untuk demo aplikasi dan lain-lain, kita akhirnya pakainya landscape. Nontonnya Ya harus. Nah, maaf saja yang di Instagram nggak bisa kita tampilin full. Ya paling nggak kita pindah aja lah ke YouTube lah kan. Ke YouTube atau ke Facebook, ke YouTube-nya RSI Fatimah Cilacap. Di situ kita udah share di situ juga. Kita live. Ada 3 platform kita. Iya. Ya, di Instagram memang di Instagram dengan tadi kekurangan itu Nggak full view-nya nggak gambarnya. full. Jadi buat yang di Instagram gambarnya nggak full, nanti bisa pindah ke Facebook, kalau nggak ke YouTube ya pemirsa. Untuk di Facebooknya Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, juga di YouTube-nya sama Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Nanti bisa dibuka langsung pemirsa. Kalau di YouTube jangan lupa subscribe ya. Oh Mas, iya, ya. jangan lupa Nah, subscribe jangan nanti lupa kalau di subscribe YouTube. dong. Ini lanjut pertanyaan Mas Didi. Lanjut, oke. Siap. Satu HP cuma bisa untuk satu akun, soalnya kalau pakai akun lain jadinya error, jadi ribet. Wah, mau lanjut apa langsung jawab dulu satu-satu Mas Oh, Angga? dijawab. Oke. Jawab dulu satu dulu. Jawab satu dulu. Sebenarnya nanti di full demonya sebenarnya saya mau sebutin semuanya itu sih sebenarnya. Memang kalau dari satu akun itu satu login memang hanya bisa dipasang itu sendiri Mas Angga ya. Tapi kita bisa manfaatkan fitur di sini kalau di aplikasi itu ada logout. Nah, memang di sini harus logout dulu. Logout dulu, iya. Nah, tapi memang harus mengulang aktivasi kalau pasien itu belum pernah aktivasi ya. Kalau udah pernah ya tinggal login aja ke passwordnya, user nomor rekomendasinya berapa, seperti itu sih. Memang bukan hanya satu HP satu akun kan enggak jelas nih. Satu Hmm. HP bisa banyak akun tapi harus logout dulu. oh iya oke maaf. Di sini pertanyaan satu HP cuman bisa satu akun ya, sebenarnya enggak seperti itu juga gitu. Satu aplikasi ini sebenarnya bisa dipakai beberapa akun, tapi memang tadi harus harus kita logout Aktivasi dulu. harus tetap aktivasi. Aktivasi dulu. Kalau yang udah pernah aktivasi semua, misalnya ada satu keluarga atau temennya udah ada 5 nomor rekomendasi yang sudah diaktifasi, ya tinggal pilih aja nanti. Apalagi kita contohkan, oke, kita logout aja nih langsung. Nah, Langsung praktek lagi. kita logout tadi ya, kita logout tadi udah klik logout. Nah, kita klik nomor rekomendasi di sini, nanti di sini tinggal ngisiin lagi aja ulang nomor rekomendasinya. Tadi makanya ada notif kalau bisa disimpan nomor rekomendasinya biar hafal. Jadi satu HP bisa banyak akun. Jadi satu HP bisa login dari lebih dari satu akun. Kalau yang versi terbaru yang sekarang seharusnya di nomor rekomendasi ini sudah menyimpan nomor rekomendasi. Udah langsung muncul ya, ada historinya. Ada historinya. Bentar, kita coba. Harusnya ini sudah muncul sih. Ya, jadi jangan lupa untuk nomor rekam medis sama paspornya harus selalu dihafalin ya. Kalau enggak Catat lah. Iya, Ya, paling disimpan enggak di catatan dicatat handphone atau juga nggak apa-apa. Kadang juga kalau kita berobat kan pastinya punya apa? Dikasih. Iya, ada gitu ya, kalau di surat kontrol sih ada, gitu nomor ya, rekam medisnya ada. gitu. Nah. Mau lanjut yang lain, Mas Angga? Pertanyaannya boleh? Saya- 19. Telegramnya. Oh, pertanyaannya di mana-mana ya berarti ya? Banyak ya. Kalau yang nggak punya HP Android, apakah bisa daftar langsung? Ya, kalau masalah daftar langsung, selama masih ada kuota sih bisa. Yang jelas selama masih ada kuota belum penuh, daftar langsung bisa. Terus selanjutnya, kalau sudah, Ini aja Mas Angga. oh iya, Dari pertanyaan dari Mbak Ana Devleana. Ini Mas, jawab. Nggak ada kita tanya. namanya Baca, sistem baca. untuk mempercepat kali ya, jangan malah jadi ribet. Dari Mbak Ana Deviana. Ya, mohon maaf Mbak Ana, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Dedi, memang kami ada Kamera. verifikasi yang harus dilakukan ya. Jadi memang untuk masuk ke Sportif C, untuk aktivasi harus ada data yang diisi. Jadi bukan Valid. sebenarnya Iya, iya yang untuk valid. validasi Nggak aja sih, asal-asalan Mbak Ana. kita juga, Iya, gitu. nggak asal-asalan mengisi ya gitu. Terus selanjutnya Mbak ada Fairara. Ferrara, kalau yang nggak punya HP Android apakah bisa daftar langsung tanpa aplikasi?
Ya itu sudah saya jelaskan tadi. Selama di hari H jika kuotanya belum penuh bisa tetap langsung daftar ke poli ya. Misalkan contoh mau daftar ke poli bedah di hari H, ternyata posisinya belum penuh, itu masih tetap bisa. Kalau yang iOS ini. Ya. Terus untuk ya yang nggak punya HP Android, misalkan iOS, punya iPhone ya, itu untuk iPhone belum bisa ya Mas Didi. Ya, kita belum support ke iOS memang. Solusinya untuk solusinya Iya. sementara nanti bisa Kita lewat bisa telepon lakuin itu. ke nomor Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap 0282 542 396. Nanti bisa disambungkan langsung ke petugas bookingnya. Sambil jangan lupa nanti tunggu itu versi sportif saya versi Android. Oh iya. Websitenya. Iya. Pantengin terus ya websitenya RSI, medsosnya RSI, semuanya untuk update-update yang terbaru tentunya. Lanjut Mas Angga. Iya. Wah, kok saya yang kayak hostnya Jadi ya, Mas kayak Angga mau ya? tanya Ikacan ya, mau tanya kalau Ikacan. sudah pernah berobat di RSI kemudian aktivasi akun dan muncul tampil dashboard masukkan kode aktivasi, sedangkan nomor yang dulu sudah tidak aktif, solusinya gimana ya Kak? Saya jawab langsung aja ya Mas Angga. Langsung aja Mas Didi. Nah ini dijelaskan. memang ada seperti itu tampilannya masuk sportif C tapi malahan suruh masukin kode aktivasi, itu ternyata nggak dapat WA kodenya Kode aktivasi. atau kebetulan nomornya udah nggak aktif atau WA-nya mati seperti itu. Ya kita mau nggak mau yang kasus seperti ini silakanlah datang ke rumah sakit. Iya, Nanti langsung kita datang. bantu langsung. Kan sembari kesini mungkin sambil berobat atau apa gitu, nggak apa-apa. Kita terbuka lah, insya Allah ketika memang di jam kerja kami, insya Allah kita bantu sampai bisa masuk dashboard. Iya. Gitu. Jadi solusinya ya, misalkan memang sudah dicoba nggak bisa-bisa, nanti bisa telepon langsung ke nomor telepon rumah sakit ya 0282 542 396. Nanti bisa disambungkan langsung ke petugas booking. Kalau nggak misalkan ya sedang berobat ke rumah sakit, nanti bisa langsung ke petugas informasi atau ke petugas booking langsung biar nanti dibantu oleh petugasnya, bukan begitu ya Mas Didi? Ya, betul. Terus lanjut. Kalau mau langsung ketemu misalnya dibantu oleh orang rekam medis belum puas, kita bisa bantu lah. Nanti Kita langsung sama tim bagian IT kita IT-nya bisa langsung turun Nah. untuk membantu jenengan-jenengan yang kesusahan. Ini ada lagi, Ini Mas. kapan Sportif C rilis di EOS Mas Didi? Dari Dimas PG. Iya. Mas PG ya tadi sebenarnya sudah kita sebutin ya Mas ya. Iya, Maaf kalau untuk yang di iOS memang kita belum support ke situ. Nantinya kita akan kasih solusi yaitu di Sportif C versi Versi web. websitenya. Ya, Nanti tinggal ditunggu saja pemirsa Nah. nanti. pokoknya pantengin terus lah. Nah, kabar-kabar nanti dari akan kita. muncul Sportif C versi web. Jadi nanti mau di iOS mau di apa silakan pakai browsernya masing-masing Browsernya ya. ada sendiri Mau pakai browsernya. Safari, kalau di iOS mungkin ada Safari, ada apa gitu boleh lah. Iya. Chrome yang biasanya populer. Ya, ini ada dari Mbak Ana Deviana. Seharusnya kalau demo dilihatin langsung ke penonton. Mungkin ini yang dari Instagram ya, Mbak. Iya. Ya, mana Mbak Ana ini mungkin bisa beralih ke Facebook, kalau enggak ke YouTube ya Mbak Ana. Iya. Terus ada Mbak Ikacan lagi nih. Oh, Ikacan lagi ya, Kak? Iya, Mbak yang Ikacan. tanya orang-orang itu aja ya, Mau Mas. tanya ya? lagi Kak, kalau pasien yang sudah pernah login ke Sportif C, kan ada historinya, nomor rekam medisnya di aplikasi. Bisa nggak langsung passwordnya otomatis muncul, jadi nggak perlu ngetik ulang dan langsung login. Oke, ini masukan bagus sebenarnya. Iya, Ya, tapi memang biar nggak ribet ya, kadang Iya. kita suka lupa. ya, orang memang nggak suka ribet sih ya. namanya. Tapi sebenarnya itu udah ada yang bertanya seperti itu. Kenapa dulu kita bikin sistem itu nggak kita masukkan second passwordnya gitu. Sebenarnya kita ya alasan lagi sih, alasan kita dari sisi keamanan lagi. Sisi keamanan. Iya, ketika HP-nya nanti Dipegang orang orang lain atau apa gitu seperti itu. Ya, tapi memang mungkin kebanyakan orang Nggak suka ribet ya. Iya, ngambil simbolnya. Insya Allah kita kasih fasilitas itu nanti di update selanjutnya, Mas. Iya. Mas apa Mbak ini? Mbak lah mungkin. Ya. Oke, Mas, kayaknya pertanyaannya yang di tele tinggal ya, Mas. Mbak. Yang di tele ya tinggal ya.
Oke, berarti saya langsung yang baca ini Mas Angga. Oh iya ya. Oh ya Mas Dedi, monggo Mas Dedi dibaca langsung. Oh iya, tuh. Ada yang udah demo. Udah ya, ada yang Mas Cesar Arena. sasaran Aplikasi dibuka. aplikasinya dibuka kok muter-muter mulu Mas Cesar Arianto, solusinya apa ya? Nah itu ya, tadi sebenarnya kita udah klarifikasi di depan ya. Muter-muternya juga itu kita nggak tahu muter-muternya di mana gitu ya. Ataukah memang pas pertama waktu pertama membuka aplikasinya atau gimana gitu ya. Ya memang kalau solusinya seperti itu mending datang aja ke RSI ya. Langsung. Pastinya kan kita bantu lah seperti tadi itu. Oh iya. Ya, tapi jangan lupa tadi syarat yang pertama yang pertama kita udah sebutkan ya Mas Angga, Iya. punya kuota, terus memori internalnya masih lebih gitu ya. Jadi kalau masalah HP aplikasinya muter-muter itu sebenarnya sih kita harus cari tahu sih sebenarnya masalahnya apa. Yang jelas bisa dari Ya, bisa kuota ya Mas bisa Dedi, dari harus kuota, menggunakan kuota utama, kemudian atau bisa dari sinyal juga ya Mas Dedi, sinyal. atau kalau enggak bisa dari handphonenya sendiri. Ya kita kan memang kita internet kan kita ada banyak ya Mas, ada plat merah, plat kuning, plat biru. Nah itu kan kadang memang kadang pas trouble atau apa. Dan memang sportifnya kan itu bukan kayak medsos lain. Kayak medsos lain kan memang kadang ada kuota yang khusus buat Facebookan begitu. Khusus buat YouTube atau khusus medsos semuanya gitu. Ketika membuka aplikasi Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain ya lancar. Ketika membuka sport itu ya pasti nggak mau. Oh ya, salah satunya itu ya. Kemudian ini ada lagi. Kayaknya selesai. Telegram ya. Telegram juga tadi mentok. Sudah sama ini dari sih. Ada lagi. Oh ini ada WhatsApp masuk juga. Oh langsung ya Mas. Iya, langsung dari Mas Angga ini. Waduh berat nih. Ibu Marina. Agak. Apakah saya bisa mendaftarkan orang tua atau saudara melalui akun sportif saya? Nah, ya pertanyaan bagus dari Ibu Marina. Apakah saya bisa mendaftarkan orang tua atau saudara melalui akun sportif saya? Maksudnya kayak gini. Misalkan ibu sudah punya akun sportif saya milik ibu, misalkan mau mendaftarkan untuk orang lain, itu bisa. Tapi syaratnya harus login dulu. Nanti aktivasi lagi. Jadi bukan mendaftarkan pakai akunnya yang sudah punya, yang sudah aktivasi ya Mas. Iya. Gitu. Oh ya mungkin perhatian satu poin lagi yang penting ini ya Mas ya. Terkait aktivasi. Terkait aktivasi itu saya pernah mengalami ketemu pasien juga. Ternyata yang mau berobat itu anaknya. Misalkan. Berarti yang aktivasi itu yang diisi ya data sosial anaknya. Pak, Bu, jangan data sosialnya si orang tuanya. Iya, ini yang sering saya lihat juga ya. Yang berobat anaknya, tapi yang daftarkan pakai aplikasi ibunya. Aktivasinya tadi itu isiannya ya sesuai yang mau berobat. Jadi nanti solusinya misalkan ibunya logout dulu, nanti kalau sudah logout ketik aktifkan, nanti diisi data punya anaknya, nanti harus aktivasi lagi punya anaknya gitu. Soalnya kan terkait data rekam medis ya. Nah, kembali lagi kita memang ada di situ kevalidan data. Kita harus valid di situ, nggak boleh ngasal-ngasal gitu. Kalau saya ini pakai pasien percobaan, pasien asal ya. Tapi kalau untuk yang buat berobat dan lain nggak boleh. Itu iya. Dan ini lanjutnya, adakah batasan jumlahnya? Apa bisa menggunakan password yang sama? Apa saja yang harus saya siapkan saat saya akan mendaftarkan selain saya? Kalau batasannya sih nggak ada ya Mas Dedi? Batasannya kayaknya nggak ada ya. Selama memori internalnya masih kuat sama RAM-nya. Nggak ada batasannya selama masih kuat HP-nya ya Mas Dedi. Kemudian menggunakan password yang sama. Password bisa sama ya Mas Dedi? Password bisa sama. Password bisa sama, nomor HP bisa sama. Kalau pengen semuanya notifikasi masuk ke nomor HP-nya ibunya misalkan, kan ada anaknya 3, terus ada kadang kan kayak gitu, kadang ada satu keluarga yang seringnya ngurusin berobat itu siapa gitu, pakai nomor yang sama nggak apa-apa ya. Pakai nomor yang sama nggak apa-apa. Password mungkin kalau biar nggak lupa ya, passwordnya anaknya A, passwordnya pasiennya B, nanti lupa yang jelas sama harus selalu diingat nanti nomor rekam medis sama passwordnya. Iya. Kemudian apa saja yang harus disiapkan saat saya akan mendaftarkan selain saya?
Yang jelas yang harus disiapkan itu mengisi data aktivasi. Ya, jelas data KTP. Iya, KTP. Di mana-mana pasti yang ditanyain KTP. Untuk data aktivasi Bukan apalah lagi. Tadi sudah disampaikan yang Mas Didi. Ya. Ya, sudah bisa dibuka di menu aktifkan, nanti akan muncul semua datanya. Kemudian selanjutnya masih dari Bu Marina. Teman saya menggunakan HP yang bukan Android. Apakah rumah sakit punya solusi? Karena menurut info tidak bisa daftar online dengan aplikasi yang ada. Misalkan iPhone ya. Ya mungkin kembali lagi ya ke iOS ya tadi ya. Iya. Banyak berarti. Banyak yang tanya. Ya, berarti memang cocok banyak memakai iPhone. Ya, iya, betul Mas Didi. Ya mungkin tadi pertanyaannya apa? Jawaban dari kami mungkin seperti itu sih. Memang kita dari iOS belum kita support. Maaf sekali belum kita support untuk ke iOS, jadi memang sementara kita masih ada di Android ya, baru di Android saja di Play Store. Dan tadi solusi satu lagi saya ingatkan lagi, kalau yang nggak bisa download di Play Store bisa masuk ke websitenya RSI Fatimah Cilacap di jadwal dokter, nanti di bawah sendiri di situ ada klik download di sini, jadi itu langsung direct download, jadi nggak lewat Play Store. Play Store ya. Itu solusi-solusi itu aja sih yang kita kasih karena banyak yang mengalami ketika download di Play Store nguar-nguar. Nah itu nguar-nguarnya sebenarnya bukan dari kita, bukan ya. Itu dari aplikasi Play Store-nya. Kemungkinan kalau Play Store itu hampir rajin 1 minggu sekali itu update, Mas Angga. Kalau nggak percaya silakan lihat aja di HP-nya masing-masing, pasti selalu update. Terus. Ya dari Google-nya ataunya pasti update. Nah ketika kita tidak sadar mengupdate salah satu aplikasinya, kita nggak sadar kalau ternyata aplikasi yang kita download itu mendapat urutan yang paling bawah. Iya, akhirnya kesannya itu muter-muter. Nah itu muter-muter sebenarnya bukan karena bisa karena jaringan atau karena memang menunggu belum saatnya aplikasi itu diupdate. Iya. Kalau sistem tetap satu-satu. Itu karena HP-nya apa ya? Otomatis update ya biasanya. Otomatis update. Kalau ada HP yang di pengaturannya itu ada otomatis update-nya ya. Jadi kalau sudah masanya update semua bisa Mas. Apalagi kalau biasanya kalau masuk WiFi otomatis biasanya kita nggak usah perintahin, default-nya si Android sendiri itu memang langsung update. Ya. Kita nggak sadar kalau HP itu update sebenarnya. Kita nggak seperti itu. Kemudian ini pertanyaan nomor 3. Kalau nomor HP saya ganti, saya sebaiknya menghubungi kemana ya? Atau bisa secara langsung di aplikasi? Iya. Oke, tadi sebenarnya sudah ya dijelaskan. Oke lah, nggak apa-apa. Ini saya masuk lagi ke dashboard. Diulangi lagi ya. Nggak apa-apa. Ini ada di biodata tadi ya Bu Marina. Kita bisa klik di biodata. Di sini kita bisa melihat biodata kita secara simple ini ya, Mas. Nggak terlalu detail lah. Nah, kita ada tombol edit biodata di sini. Nah, kita klik saja, nanti masuk langsung ke WA Bu Marina, nanti bisa tuliskan keterangan ibu yang mau pengen diganti apa, misalkan. Jadi nulis keterangan di nanti di WA-nya, biodata. Ya. Nanti mau merubah nomor telepon atau nanti kemungkinan kalau mau merubah nomor KTP juga pasti akan ada verifikasi ulang dari kita. Nah, karena ya seperti tadi lagi itu kita tidak bisa merubah menelan mentah-mentah data yang belum tentu valid seperti itu. Kemudian sudah ini sih 3 pertanyaan aja Mas Didi dari Bu Marina. Kita lanjut aja ke yang ini ya Mas. Kayaknya masih banyak nih udah. Iya, banyak yang tanya nih. Materinya saya bikin 20 lembar malah baru berapa lembar ini yang. Kayak ini tampilan saya langsung masuk ke oke, kita coba logout aja lagi. Nah, kita logout. Kalau kita udah pernah logout, sudah pernah login, diklik di sini, kita akan muncul sebenarnya di sini nomor rekam medisnya. Jadi kita nggak perlu mengingat lagi, ya sebenarnya harusnya diingat sih, bukan berarti itu nang aplikasi wisana iki, nggak usah tercatat, nggak juga seperti itu. Ketika HP-nya nanti rusak atau apa, pasti hilang ini nantinya. Karena ini menyimpan di HP-nya ya bukan menyimpan di kita. Ini tersimpan di HP masing-masing. Jadi kalau ini hilang berarti HP-nya ibu udah pernah diinstal ulang atau aplikasinya pernah ke uninstall seperti itu. Kita coba login ya. Kita klik tadi masukkan. Nah, mungkin tadi yang pemirsa ingin ketika klik
nomor RM-nya, passwordnya masuk juga Iya, mungkin ya Mas Angga kayaknya ya. kayak gitu. Nah, maunya ya. Biar simpel ya Mas. Iya, simple lah ya. Ya oke lah, bisa kita bisa masukkan ke apa nanti update berikutnya insya Allah. Nah, kita klik login di sini. Nah, ini saya kebetulan membuat pasien yang sudah booking di hari ini. Jadi kita bisa buat gambaran Mas Angga ketika pasien datang ke sini sudah booking lewat aplikasi, apa aja sih yang bisa dinikmatin oleh pasien ketika sudah booking lewat Android di hari periksanya itu tadi. Praktek booking belum ya? Praktek booking belum ya, kelupaan ya. Oke. Kita ke booking dulu nggak apa-apa. Pakai akun ini nggak masalah. Oke. Fitur cara membooking. Cara membooking ya. Pastinya kita di sini ada menu informasi, booking, verifikasi dan ini dokter. Nah, kita langsung ke intinya aja ya Mas. Iya. Booking di sini ada booking. Bisa kelihatan ya Mas. Pemirsa di sini ada booking. Iya. Kita klik. Nah ini kadang seringnya kayak gini. Kalau pertama kita login itu memang di sini jaminan kosong. Ada pertanyaan banyak seperti itu sebenarnya. Kalau itu kita tinggal back aja aplikasinya kayak gini. Atau di clear aplikasinya, bukan clear saja ya, kita buka lagi ulang. Nah seperti itu, kita klik booking. Harusnya muncul udah. Nah itu tadi. Nah itu kenapa belum muncul, karena ngeload data dari kita Mas. Nah ini kan butuh koneksi internet juga, pastinya yaitu pastikan koneksi internetnya benar-benar lancar. Tinggal dipilih aja. Ya, tinggal pilih. Kita misal kita umum udah kita taruh di depan biar nggak bingung, atau nanti kalau BPJS kita tinggal ketikkan aja BPJS di sini. BPJS kesehatan. Jangan yang kesehatan ya, jangan lupa jangan yang kesehatan. Misalkan BPJS kesehatan ya BPJS kesehatan. Kalau BPJS ketenaga kerjaan ya BPJS ketenaga kerjaan. Kita klik. Nah, di sini akan ada nama dokter, nama dokter. Nah, di sini pencarian lagi daripada kita slide kelamaan, mending langsung aja, kita kan udah tahu tujuannya. Iya. Nama dokternya atau nama dokter bisa, nama polinya juga bisa. Iya. Misalkan kita taruhlah mau ke dokter siapa ya, Sutama misalkan. Saya mau periksa mata saya nih gitu, Sutama. Nah kita klik terus Sutama, ini langsung muncul. Nah di sini ada tanggal dan hari. Tinggal pilih. Tanggal dan hari dokter Sutama itu praktek di Rumah Sakit Saraswati Mas Cilacap Mas Angga. Di sini ada harinya, tadi udah disebutin harinya, ada tanggalnya, bulan, tahun. Di sini ada sisa kuota, jam praktek. Nah di sini yang di hari Sabtu ini ada dokter cuti. Ini memang sengaja saya bikin dokter cuti biar pemirsa tahu. Nah di sini kadang mungkin dokter cuti nggak bisa diklik ya memang. Jadi di Sportif C itu sudah tertampilkan untuk info jadwal dokternya, jamnya, dan juga misalkan ada info cuti juga nanti ditampilkan juga di situ. Yaitu salah satu keuntungannya ya Mas. Iya, bisa melihat daripada kita telepon habis kuota, teleponnya pakai ini internet, kuota internet pasti pada punya lah ya. Iya. Nah, tinggal kita pilih, misalkan saya mau booking buat Jumat besok lah, taruhlah lah ya Mas ya. Ini kita demo buat booking Jumat, kuotanya masih 20, masih banyak ini. Ya. Kita klik. Nah, ini booking detail. Ini ada konfirmasi aja sih sebenarnya informasi di sini, view informasi dari tadi apa yang dipilih oleh pasien, yaitu dari Jumat tanggal sekian, jaminannya BPJS, Poliklinik Mata Dr. Sutama. Kita ada konfirmasi lagi di sini, kirim booking, klik. Nah, di sini ada lagi konfirmasi lagi booking saya. Ini nomor RM pasien tersebut ya. Nah, detailnya booking kita kirim. Kita tunggu. Nah, tadi yang ini mungkin notifikasi lama mungkin di sini tadi yang jadi pertanyaan ya. Seharusnya memang ya agak lama tapi nggak begitu lama banget harusnya sih. Nggak lama-lama banget kok. Nah, kita klik OK. Nah, langsung membuka kembali halaman dashboard. Nanti kita tampilkan ada WA masuk. Ini ada WA masuk dari maaf. Nah, ini ada WA masuk dari
kita dari sistem ini ya, dari sistem kita yang pakai nomor ini jangan dibalas, ini sistem nggak bakalan balesin. Karena ini auto ya, auto nggak bakalan balesin. Nah ini ada konfirmasi di sini. Assalamualaikum, booking online via Android berhasil atas nama A, dokter A dan sebagainya. Di sini juga ada informasi Mas Angga yang ini yang perlu mungkin dicermati juga oleh pasien ya. Jangan cuman berhasil booking udah gitu. Nggak dibaca ya? Iya nggak dibacanya. Jadi di sini kan ada silakan daftar ulang maksimal jam 1. Ini yang lama, ini notifikasi yang lama ya, karena kita pakai data yang lama. Terus di sini ada demi kebaikan gitu, karena kita lagi masa COVID ini ya Mas ya. Iya, harus selalu jaga protokol kesehatan ya Mas. Iya, siap cuci tangan ya selalu ya, jangan lupa ya. Nah, inilah kurang lebih salah satunya kenapa tadi saya bilang nomor HP itu kalau bisa jangan ganti. Nah, kalau mau ganti pun ya harus konfirmasi ke kita gitu. Ya. Biar selalu mendapat update notifikasi dari kita juga. Jadi selain dikonfirmasi di aplikasinya, nanti ada konfirmasi melalui WhatsApp ya Mas Dedi. Yang ada. di bagian bawah itu hijau-hijau ya Mas Dedi. Yang Iya. itu di situ. Oh, balik ke aplikasi lagi ya? Iya, balik ke Nah, aplikasi kita kan lagi. tadi mencoba booking di tanggal 18 ya Mas ya? Iya. Nah, ya ini kan hijau. Kenapa ada yang hijau, ada yang apa gitu warnanya? Hitam. Kalau hitam yang sudah. Ya coklat-coklat gitulah ya, mungkin apa ini? Iya. Silver lah. Nah kalau yang hijau itu berarti masih di hari H-nya atau buat hari kedepannya. Tapi kalau yang warnanya silver ini udah terlewat. Nah, sudah ini diverifikasi biasanya. Iya sudah diverifikasi, sudah terlewat. Ini hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 kan berarti udah lewat. Kalau ini tanggal 17 berarti yang hari ini, dan ini 18 yang buat hari ke depan. Nah kita coba di yang tanggal 17 saja yang hari ini ya. Kita tanggal 12 kan. Kita klik di sini. Nah di sini pasien kalau ingin membatalkan booking bisa langsung batalkan dari sini langsung. Iya. Tapi nanti jangan buat mainan ya. booking batal itu wah lah nggak bener berarti gitu. Nah di sini kan ada pertanyaan, silahkan pilih mau verifikasi atau batal booking. Nah ini jangan lupa, jangan kepencet batal booking, hilang gitu. Nah, udah sistem ya Mas. Iya. Kalau udah pencet batal booking ya sudah ya. ya. Mau nggak mau harus ngulangi lagi ya. Maksudnya kalau sayangnya itu yang udah dapat nomor antrian 1 tapi ternyata keklik batal, wah akhirnya diulangi lagi. Dapat nomor 20 kan Iya, betul. jadi lama. Terus kita klik verifikasi. Nah, ini berat komputernya. Nah, di sini. Nah, ini akan tampil kode barcode dan juga ada kode booking juga. Nah, ini yang penting ya, ini di hari H. Jadi nanti pasien datang ke rumah sakit 1 jam sebelum praktek ya. Nanti bisa datang ke rumah sakit untuk cetak registrasi, bisa ditunjukkan ke mesin antrian. Nanti ada Mbak Security di situ yang membantu. Security. Iya, security yang membantu. Nanti tinggal tunjukkan aja pemirsa untuk kode barcode-nya. Kalau enggak kode booking juga bisa ya Mas Edi. Iya. Tinggal pilih ya. Pokoknya kita fasilitasi apa yang lebih mudah dari pasien. Kalau suka nulis ya. Nulis sendiri, suka nunjukkan sendiri. Kalau pengen scan ya monggo. Iya. Nah, di sini juga ada keterangannya juga Mas Angga di sini informasinya ini antrian K5. Maksudnya antrian K5 ini maksudnya nanti di antrian ke polinya. Antrian ke poli yang dapat antrian nomor 5 dan di apa ya namanya itu? Di ruang K. Di ruang K nanti di poliklinik akan muncul di situ di atas, biasanya di atas pintunya ya Mas. Iya, itu kan ada identifikasi nomor ruangan, nomor ruangan ya. Kode ruangan. Kode ruangan seperti itu ya. Jadi jangan bingung K5 bahasa apa itu ya K5 gitu. Ya disitulah. Mungkin seperti itu ya. Nanti kita back gitu. Kalau sudah aja kita klik. Coba kita klik sudah. Nah, kita simulasikan sudah. Nanti saya juga makin mengenalkan fitur yang ada di aplikasi Sportifja di sini. Sebenarnya sudah langsung bisa melihat antrian di sini, Mas. Antriannya ya? Iya, live antrian, tapi memang nggak langsung muncul, harus nunggu kisaran 2 menitan lah baru ada muncul di situ antrian. Sambil menunggu, Mbok, ada pertanyaan juga, Mas? Bentar, saya baca. Kayaknya enggak. Belum ada. Belum ada. Mbak, belum ada pertanyaan lagi? Oh iya, sama ini tadi belum diinfoin ke pemirsa untuk booking H-7
sampai dengan H-1 ya pemirsa. Iya, betul. Atau sampai dengan jumlah pasien penuh. Jadi Iya. misalkan ada beberapa poli mungkin ya, misalkan memang tergantung kondisi sini ya. Misalkan Fleksibel sekali berarti ya Mas ya. fleksibel sekali. Misalkan belum H-1 tapi yang booking sudah penuh, bisa juga Iya, ya. Memang bisa yang juga. booking juga banyak. Jadi untuk ketentuannya memang H-7 sampai H-1 atau sampai dengan jumlah pasien penuh ya. Nah, gitu. sampai Nanti mana kuota yang terpenuhi ya? Iya, mana yang tercapai Sampai terlebih dahulu. dahulu. Nah ini Mas Angga sudah muncul ya ini ya. Nah ini fitur live antrian sebenarnya pasien sudah bisa melihat di sini pasien yang sudah datang atau total pasien. Nah ini kan antriannya di K5. Live antriannya di K5 juga, sisanya 3. Nah berarti ini tinggal nunggu 3 lagi pasien iya. ini pasien coba RS ini mau dipanggil sama pasien sama dokter. Jadi kalau mau nunggu pasien terus aduh ini saya Iya. kira-kira berapa Takutnya, menit lagi ya? berapa menit Di ya, situ bisa mantau bisa ya. ya. Kira-kira memang di sini belum ada kita estimasi jam dipanggil jam berapa Iya. karena itu sangat fleksibel sekali, Fleksibel makanya sekali. kita kasih sisa saja. Kalau di sini sisanya masih 10, masih bisa ke warung dulu beli makan lah paling nggak iya. gitu Mas Mbok, takut aduh udah lapar banget nih tapi Ini- Mbok diundang deh. Ini kadang tanya juga banyak pasien yang tanya tiba-tiba telepon Mas antrian berapa ya? Nah, sekarang nggak usah tanya telepon Iya, langsung di udah, langsung aplikasi di sini sudah lah. bisa lihat kira-kira berapa pasien lagi Iya. yang akan dilewati oleh Sudah dokter. dipanggil berapa. Iya. Kalau di sini sisanya masih banyak ya berarti kita masih bisa nunggu lama lah Iya. paling enggak gitu. Tapi tadi kan ada batasan, datanglah minimal Iya. ulang 1 jam sebelum jam praktek Iya. gitu. Itu aja sih. Apalagi ya kira-kira ya, Mas ya yang tadi belum kita coba batalin 1 deh pasiennya deh. Yang tadi udah kita booking kita batalin lagi, kita demokan misalkan ternyata hari Jumat tanggal 18 Februari ini pasien nggak bisa datang lah taruhlah gitu ya. Kita mohon kerjasama juga dari pemirsa pasien, tolong kalau memang nggak jadi klik batalin aja iya, biar kita bisa tahu gitu ya Mas ya. Kasihan apabila ada pasien lain yang ternyata ingin berobat kan bisa ikut booking juga di situ. Berbagi lah ya Mas Iya. ya. Nah, kita dengan cara klik batal aja kita udah bisa berbagi gitu. Kita klik batal aja, ada konfirmasi lagi apakah yakin membatalkan batal misalkan gitu. Nah, memang di sini adalah prosesnya karena kita harus proses delete ke server juga. Nah, di sini di WA sudah langsung muncul sudah Assalamualaikum. Anda baru saja membatalkan booking periksa. Ada pasien coba dengan rekaman di sini polimata dokter sekian seperti itu Mas Angga. Jadi nanti kalau memang ada halangan nggak bisa datang ya dibatalin lah masih biar bisa ada slot buat lainnya gitu sih. Terus juga yang penting juga manfaat booking, misalkan tiba-tiba dokternya berhalangan nggak bisa praktek, itu tentu nanti akan ada petugas booking yang menghubungi ya. Jadi kenapa pentingnya booking di sini seperti itu? Misalkan sudah booking ternyata tiba-tiba dokternya nggak praktek, pasti nanti akan dihubungi oleh petugas booking langsung dan akan langsung dibookingkan ke hari yang akan datang. Biasanya seperti itu Mas. Iya. Ya soal kayak seperti itu kan sangat positif Iya, sekali sangat ya Mas fleksibel. Angga ya, kita tidak bisa. Dokter juga manusia. Sistem Tiba-tiba juga sakit. manusia gitu. Ya. Saya ikutlah, nggak cuma dokter aja. Gitu. Ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi ini Mas Angga? Nggak ada. Oh ya mungkin kayak gitu aja Mas Angga. Kalau memang ini masih kurang jelas kita ada part 2 mungkin ya. Ada part 2 masih. Gimana tahap panitia? Boleh? Ada part 2? Boleh. Alhamdulillah. Oke pemirsa, itu tadi sudah dijelaskan langsung oleh Mas Deddy Mulyana ya, mengenai Sportif C. Jadi pentingnya booking seperti itu Bang. Jadi misalkan kita mau berobat, kalau bisa kita booking dulu. Ya, kita memastikan kita booking ke poli apa untuk tanggal berapa. Jadi kita ke rumah sakit kita sudah dapat kuota. Dan misalkan tiba-tiba dokternya berhalangan, itu juga nanti akan dihubungi oleh petugas booking langsung ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan lanjut, nanti bisa meninggalkan pertanyaan di
komen di Facebook atau di Instagram. Nanti akan YouTube dijawab. juga ya, Di ada YouTube ya. juga bisa. Ya. Ya, apa? Intinya kalau soal ada kesulitan lah, paling nggak kalau ada kesulitan, pemirsa bisa langsung datang. Kalau memang itu sudah mentok kok, Bingung ya? bingung atau apa, insya Allah kita Terbuka welcome ya? lah, Iya, terbuka welcome. lah, langsung kita ladeni lah, insya Allah. Iya. Kayak gitu. Kalau nggak lewat telepon juga nggak apa-apa ya. Nanti bisa telepon ke nomor telepon Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap. Pasti kita pandu lah sampai Iya, di bisa. 0282 542 396. Nanti bisa disambungkan ke petugas booking langsung ya. Nanti Iya. bisa dipandu. Nah, oke. Cukup Mas Rizky? Cukup kayaknya. Ya. Sementara cukup itu pemirsa. Ya, mohon maaf apabila Iya. ada kesalahan. Saya juga minta Ya, maaf saya Mas minta Angga maaf. kalau ada kata-kata yang Iya, kalau ada kata-kata yang berkenan, nanti insya Allah akan dilanjutkan di session berikutnya kalau ya. Mas Rizky? boleh Kalau sama bisa. panitia. Iya, sama panitia. Ya. Oke, saya akhiri. Cukup sekian. Terima kasih. Saya Angga dan rekan saya. Dedi. Iya. Kami pamit dan mohon undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.